United States does not. What the hell is going on? One of them is held. He's talking about the whole goddamn world. Pada tahun 3600 sebelum Masehi, En-Sabah Nur, mutan tertua yang kuat dan jahat menguasai Mesir kuno. Dia dan para pengikutnya mengadakan upacara pemindahan tubuhnya ke tubuh yang baru, untuk meremajakan tubuhnya dan membuat dia bisa hidup abadi. Tapi dalam proses upacara tersebut, mereka digagalkan oleh penyusup yang tidak suka dengan kepemimpinannya dan menganggap dia bukan seorang dewa. Dalam reruntuhan tersebut, seorang mutan wanita, yang juga seorang pengikutnya, sebelum mati dia sempat menyelamatkan En-Sabah Nur, dari reruntuhan itu. Di Berlin Timur, Raven seorang mutan wanita yang bisa berubah bentuk, mendatangi tempat diadakannya pertarungan para mutan. Angel seorang mutan bersayap yang menang dalam pertandingan sebelumnya, akan bertarung dengan Kurt Wagner, seorang mutan yang bisa berteleportasi. Dalam pertarungan tersebut, salah satu sayap Angel patah. Di situ kita lihat, Raven mematikan aliran listrik di kerengkeng tempat kedua mutan bertarung. Kemudian Raven mengajak Kurt Wagner untuk ikut dengannya. Raven berubah bentuk menjadi polisi untuk terhindar dari tertangkap. It's a hero. I'm nobody. I'm not a hero. You can transform. Let's get out of here. Kemudian Raven menjumpai seorang penjual gelap yang bernama Caliban. Raven meminta Caliban membuatkan paspor untuk Kurt Wagner dan membawanya ke lembaga pendidikan Profesor Charles Xavier tempat para mutan lain berada. Fast are you? How fast? How far can you cover? Raven. Oh, right. Kurt Wagner. Di Ohio, Amerika Serikat, pada tahun 1983, Scott yang juga seorang mutan. Di dalam ruang sekolahnya, dia mengalami masalah pada matanya. Kemudian dia bergegas keluar dari ruang belajar dan pergi menuju toilet. Tapi dia dibuntuti oleh seorang murid yang usil. Di dalam toilet, mata Scott mengeluarkan sinar dan menghancurkan tempat tersebut. Kemudian Alex Summers membawa saudaranya Scott ke lembaga pendidikan Profesor Charles Xavier. Berharap Xavier dan Hank McCoy akan mengajarinya untuk mengontrol mutasinya menembakkan sinar laser yang keluar dari kedua matanya. Hello, Scott. Welcome to the school for the gift. Profesor Xavier menyuruh Scott untuk membuka perban di matanya, agar dia tahu dan mengajarinya cara untuk mengendalikannya. Tiba-tiba, matanya mengeluarkan sinar dan membelah pohon yang berada jauh di depannya. Hank McCoy memberikan kacamata khusus kepada Scott agar dia bisa melihat tanpa harus menutup matanya lagi dengan perban. Di situ Scott bertemu dengan Jean Grey, mutan yang bisa telepati. Keduanya mengembangkan ketertarikan. I'm telepathic. I read minds. Hey.
Scott bertemu dengan Kurt Wagner, dan mengajak para mutan termasuk Wagner untuk pergi ke mall, karena Scott merasa jenuh terkurung di tempat tersebut. Well, at least we can all agree the third one. I'm just saying, Empire is still the best. Di Kairo, Mesir, sekelompok orang melakukan ritual untuk membangunkan En-Sabah-Nur, mutan yang telah terkubur sekian lama yang pernah berkuasa di Mesir pada eranya. Seorang agen CIA datang untuk memata-matai proses ritual tersebut. Tiba-tiba terjadi gempa yang membuat dia harus melarikan diri dari tempat itu. Terlihat dia mengambil bukti proses ritual itu. Sebelumnya, di Polandia, Eric Lancer, seorang mutan yang bisa mengubah medan magnet, hidup bahagia bersama istri dan putrinya. Dia sangat menyayangi putrinya. Eric menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan seorang rekan kerjanya selama gempa. Gempa yang terjadi karena ritual yang dilakukan di Mesir untuk membangunkan En-Sabah-Nur. Aksinya tersebut sempat terlihat oleh rekan kerjanya yang lain, dan itu membuat dia diketahui sebagai seorang mutan. Kemudian, Eric pulang ke rumahnya dan memberitahukan kepada istrinya bahwa mereka harus pergi meninggalkan rumah itu, karena penyamarannya terbongkar. Selanjutnya mereka mencari putrinya Nina. Dalam pencarian tersebut, mereka melihat putrinya disandera oleh petugas berwenang di daerah tersebut. Petugas itu menyuruh Eric menyerahkan diri. Dia bersedia ditangkap tapi meminta kepada petugas untuk melepaskan putrinya. Petugas itu mengatakan kepada Eric, bahwa seorang rekan kerjanya melaporkan kejadian yang terjadi tadi, di tempat kerjanya. Akhirnya putrinya dilepaskan. Saat ketegangan meningkat, putri Eric mulai menunjukkan kekuatan mutan, dan menyebabkan salah satu petugas secara tidak sengaja membunuh putri dan istrinya. Dalam keputusasaan, Eric membunuh seluruh petugas. Terlihat dia menggunakan kalung putrinya yang terbuat dari logam, untuk menghabisi semua petugas di hutan tersebut. Kemudian Eric mendatangi tempat kerjanya. Dia berencana menghabisi pekerja pabrik yang melaporkannya, yang telah menyebabkan kedua orang yang dicintainya mati. Terlihat seorang pekerja merasa bersalah dan ketakutan. Eric mengatakan nama mutannya adalah Magneto. My name is Magneto. You want to know my powers? Ketika Eric akan menunjukkan kekuatannya, salah satu rekan kerjanya memohon kepada Eric untuk tidak melakukannya. Henrik, proszę cię, nie rób tego. Di sisi lain kita lihat, Jean mengalami mimpi yang menakutkan hingga membuat para mutan lain terbangun. Kemudian, Xavier menyuruh mereka untuk tidur kembali. Mimpi yang dialami Jean ada hubungannya dengan kebangkitan En-Sabah-Nur di Mesir. Jean mengatakan bahwa mimpi yang dialaminya itu nyata, berdasarkan alam pikirannya. To be trapped inside your own head. I saw the end of the world. Selanjutnya Xavier dan Hank McCoy memasuki ruang Cerebro. Di situ Xavier melihat Moira, seorang agen CIA yang selamat dari reruntuhan gempa selama proses ritual untuk membangunkan En-Sabah-Nur di Mesir. Kemudian Charles Xavier dan Alex Summers mendatangi markas CIA untuk menemui Moira.
Xavier menggunakan kekuatannya untuk membuat semua orang yang ada di ruangan itu terhenti seketika. Kemudian Xavier membuat mereka normal kembali, setelah masuk ke ruangan Moira. More McTaggart. Alex Summers. How did you get in here? I have level 5. Tujuan Xavier menemui Moira adalah untuk menanyakan apa yang dilihat Moira selama di Mesir. Moira mengatakan kepada Xavier bahwasanya Ensa Bahnur adalah mutan tertua yang selalu membawa petaka dimanapun dia berkuasa. Eventually, it would end. World's first what? The world's first mutant. Eventually, it would end in disaster. Kembali ke Mesir, Ensa Bahnur melihat Ororo Munro, seorang mutan yatim piatu sedang mencuri di pasar. Dia ditangkap. Kemudian Ensa Bahnur datang untuk menyelamatkannya, dan dia membunuh pedagang-pedagang itu. Ororo Munro mengajak Ensa Bahnur ke rumahnya. Di situ kita lihat terpajang poster Raven, dan Ororo mengatakan Raven adalah pahlawannya. Di rumah Ororo, Ensa Bahnur memegang televisi dan menggunakan kekuatannya untuk mempelajari tentang kehidupan manusia dan apa yang terjadi selama ini di dunia. Kemudian dia memutuskan untuk selamatkan umat manusia yang telah tersesat. But since the advent of nuclear weapons, the United Munro menjadi pengikut Ensa Bahnur setelah kekuatannya ditingkatkan. Kemudian, Ororo dan Ensa Bahnur pergi ke penjual gelap Caliban yang berada di Berlin Timur, untuk mencari para mutan lainnya. Ensa Bahnur merekrut pembela Caliban, yaitu mutan yang bernama Psylocke. I'm fine, Psylocke. Psylocke mengatakan dia tahu para mutan lainnya. I want to set you free. I want you. Psylocke membawanya menemui Angel, mutan yang menderita karena salah satu sayapnya telah patah. Kemudian Ensa Bahnur memulihkan sayap Angel, dan mengubah sayapnya menjadi logam sehingga membuatnya lebih kuat. Kemudian Ororo, Psylocke, Angel dan Ensa Bahnur pergi menemui Eric. I'm here for you. Terlihat Ensa Bahnur menghabisi semua pekerja yang ada di pabrik itu. Come and see. Lalu Ensa Bahnur membawa Eric ke Auschwitz di Jerman, dan memberitahukan kepada Eric tentang kekuatan Eric yang sebenarnya. Menggunakan kekuatannya, Eric menghancurkan Kam dan bergabung dengan Ensa Bahnur. Don't know your own strength, but I do. You'll find you have the Kembali ke Amerika, Xavier mengajak Moira ke tempatnya. Di situ kita lihat Raven mengatakan kepada Charles bahwa Eric telah muncul kembali.
He's resurfaced. Ketika Charles menghubungi Eric dengan menggunakan Cerebro, yaitu perangkat yang digunakan untuk menemukan para mutan, tiba-tiba Ensa Bahnur mengakses Cerebro tersebut dari jarak jauh, dan memaksa Charles untuk meluncurkan semua persenjataan nuklir yang ada di seluruh negara besar di dunia. He's not alone. Extraordinary. Hank? Thank you for letting me in. Everybody's got nukes in the air. No more swords. You can fire around. Lalu Charles menyuruh Alex untuk menghancurkan Cerebro tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Eric, Ensa Bahnur dan yang lainnya tiba di depan ruang Cerebro dan menculik Charles. Mencoba menghentikan mereka, Alex menggunakan kekuatannya hingga menyebabkan ledakan yang menghancurkan tempat tersebut. Peter Maximoff tiba dan menggunakan kecepatan supernya untuk mengevakuasi semua orang di tempat itu. Where did you... I was looking for the professor. I thought he lived here. Scott tiba dan mencari kakaknya yaitu Alex, tapi ternyata Alex telah tewas dalam ledakan itu. Pasukan Kolonel William Stryker tiba, dan menangkap Hank Raven, Peter juga Moira dan membawa mereka menggunakan helikopter. Menggunakan kekuatan telepati Kurt Wagner, mereka muncul di helikopter dan mengikuti teman-temannya yang dibawa. Di dalam fasilitas tersebut, Kolonel Stryker menanyakan di mana Profesor Charles dan berencana menangkapnya karena telah menyebabkan nuklir aktif. Where is Charles? Peter mengatakan kepada Raven bahwa Magneto adalah ayahnya, dan dia datang ke rumah Charles bertujuan untuk mencari ayahnya. He's my father. And I came to that house looking for him. Kemudian kita lihat, dengan menggunakan kekuatan Charles, Ensa Bahnur menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa dunia harus dihancurkan dan digantikan dengan yang baru. Charles memasuki pikiran Jean, dan memintanya datang ke Kairo. Lalu Charles menyampaikan pesan kepada dunia, untuk melindungi yang lemah. Protect those without. Di fasilitas itu, Jean, Scott dan Wagner melihat Wolverine yang saat itu mereka belum mengenalnya. Kemudian Jean melepaskannya. Wolverine mengamuk dan menghabisi pasukan di fasilitas itu.
Jean mengatakan kepada Wolverine bisa membantunya. Sebelum Wolverine kabur, Jean telah lebih dulu mengembalikan kenangan yang hilang darinya. Found a piece of his past and gave it back to him. Kemudian mereka menyelamatkan Raven, Hank, Peter, dan Moira. Mereka menemukan pesawat tempur dan seragam penerbangan, lalu mereka pergi ke Kairo untuk menyelamatkan Charles. Di Kairo, Ensabanur menghancurkan semua bangunan yang ada, dan menggantinya dengan bangunan baru yang berbentuk piramida besar. Dia juga memberikan pelindung kepala khusus untuk Eric. Kemudian Eric menggunakan kekuatannya untuk mengubah medan magnet bumi, hingga menyebabkan kehancuran di seluruh dunia. He's talking about the whole goddamn world. Eventually, cities, urban... Raven dan yang lainnya tiba di Kairo. Jean mengatakan, Ensabanur akan memindahkan kesadarannya pada Profesor. Di dalam piramida yang dibangun dengan kekuatannya, Ensabanur berencana memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Charles, untuk mendapatkan kekuatan psikisnya. Raven perintahkan mereka untuk selamatkan Charles dan membawa ke pesawat. You guys help Nightcrawler get into the pyramid. The rest of you get Charles on this plane and get him out. Sementara Moira menunggu di pesawat. Mereka dihalangi oleh Ororo dan Angel. Di dalam piramida, Wagner diserang oleh Angel. Setelah mengalahkan Angel, akhirnya Wagner berhasil membawa Charles ke pesawat. Scott menghentikan Ororo dengan sinar lasernya. Sementara, Hank kita lihat sedang bertarung melawan Psylocke. Kita lihat Raven dan Peter pergi menjumpai Eric, dan membujuknya untuk menghentikan apa yang sedang dia perbuat. You have more family than you know. You have me. You have Charles. I know you think you've lost everything. Setelah menyelamatkan Charles, kemudian Wagner juga memindahkan Hank, Jean, dan Scott ke dalam pesawat untuk pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, Angel dan Psylocke menyerang pesawat, dan menyebabkan pesawat tersebut mengalami kerusakan. Saat pesawat akan jatuh, Wagner memindahkan teman-temannya ke sebuah bangunan. Psylocke melompat dan menggunakan pedangnya untuk mendarat, tapi Angel tak bisa keluar dari pesawat itu, membuat dia jatuh dan terluka. It's okay. Charles. Tiba-tiba, Eric terkenang saat bersama Charles. Dipenuhi dengan amarah, Ensabanur muncul dan mencari Charles. Charles? We're still... Tiba-tiba Maximoff datang dan menggunakan kekuatan super cepatnya untuk menghentikan Ensabanur, tapi dia kalah.
Menggunakan kekuatan mutannya, Raven datang dan mencoba membunuh En Sabah Nur, tapi membuat nyawanya terancam. Lalu Charles memasuki pikiran En Sabah Nur yang masih terhubung dengannya, untuk melawan En Sabah Nur agar bisa menyelamatkan Raven dan Peter. Saat melawan En Sabah Nur di alam pikiran, Charles kalah dan meminta pertolongan kepada Jin agar dia menggunakan kekuatannya. Ketika En Sabah Nur akan mendekati Charles, tiba-tiba Eric menghalangi dan menyerangnya. Kemudian menggunakan kekuatan lasernya, Scott pun ikut menyerang juga. Tidak membuang kesempatan, Hank pun bergegas menyelamatkan Raven dan Peter. Stay here. Kemudian Jin melepaskan kekuatannya disertai teriakan. Saat En Sabah Nur hendak melarikan diri, Ororo menggunakan kekuatan petir untuk menggagalkannya. Setelah En Sabah Nur kalah dan hancur terbakar, terlihat Psylocke pergi melarikan diri. Lalu Charles mengembalikan kenangan Moira, bahwa ternyata Moira dan Charles, sebelumnya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Akhirnya setelah En Sabah Nur dikalahkan, para mutan X-Men kembali ke sekolah Xavier. Di situ kita lihat Eric dan Jin membantu merekonstruksi sekolah. Peter mengatakan pada Ororo yang telah bergabung bersama mereka, untuk tidak memberitahu Eric bahwa dia adalah putranya. Might. One day. Me too. Kemudian Eric meninggalkan tempat itu. Hank dan Raven melatih rekrutan X-Men baru, yaitu Scott, Jin, Ororo, Kurt, dan Peter. You're not kids anymore. Whatever lessons you learned in school.